Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reni Puspitasari, NIM 1906411000093 dari kelas 6C Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis artikel jurnal saya dalam mata kuliah Inquiry dalam IPA. Untuk yang pertama yaitu identitas artikel jurnal, judulnya yaitu Meta-analisis pengaruh model pembelajaran Inquiry terhadap keterampilan proses sains dan literasi saintifik, volume 12, nomor 2, tahun 2020, penulisnya yaitu Fani Mardianti, Zulkifli, dan Asrizal, nama jurnalnya Science Tech, Jurnal Sains dan Teknologi, akreditasi Sinta 4. Nah, untuk pendahuluannya, kualitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia atau SDM yang dihasilkan. Jadi melalui sumber daya manusia yang dihasilkan pada suatu pendidikan, maka kita dapat mengetahui kualitas pendidikan tersebut. Dengan sumber daya manusia yang baik, maka kualitas pendidikannya juga baik. Nah, pada abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat secara cepat, dan globalisasi semakin merajalela. Nah, oleh karena itu, diperlukan kompetensi untuk mewujudkan bangsa sejahtera serta dapat bersaing secara global, sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting pada abad 21 ini, di mana abad yakni semakin merajalelanya teknologi dan globalisasi. Nah, kompetensinya yaitu keterampilan proses sains atau KPS dan literasi saintifik salah satunya. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan proses sains dalam pembelajaran menuntut siswa secara aktif mendapatkan kebenaran dengan mencoba mencari hukum atau dalil secara mandiri. Penulis mengutip dari Diani 2015. Dengan kata lain, proses mencari, menemukan, mencoba, dan menarik kesimpulan dialaminya sendiri. Keterampilan proses sains menuntut siswa dalam menafsirkan, mengembangkan sains, serta mendapatkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode atau langkah ilmiah. Penulis mengutip dari Afrizon, Ratnawulan, dan Fauzi 2012. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterampilan proses sains merupakan kompetensi siswa untuk mencari, menemukan suatu hukum atau ilmu sains secara mandiri dengan menerapkan metode ilmiah. Kemudian untuk literasi saintifik. Literasi saintifik adalah kemampuan mengidentifikasi permasalahan, menggunakan pengetahuan sains, dan mendapatkan kesimpulan untuk memecahkan masalah tersebut serta membuat keputusan berkaitan dengan pengelolaan alam. Literasi saintifik adalah pengetahuan tentang konsep, proses ilmiah, dan pemahaman yang diperlukan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis mengutip dari Turiman, Omar, Daud, dan Osman tahun 2012. Penyelesaian masalah kehidupan adalah kompetensi tertinggi yang bisa dicapai siswa. Kemudian literasi saintifik adalah kemampuan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan pengetahuan sains. Di antara indikator literasi saintifik adalah argumentasi ilmiah, validasi literatur, informasi ilmiah, desain eksperimen, membuat grafik, interpretasi data, pemecahan masalah, statistik dasar, dan inferensi. Penulis mengutip dari Adi, Suwono, dan Suarsini. Akan tetapi ditemukan berbagai permasalahan dalam pendidikan, yakni pembelajaran di sekolah cenderung menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian pembelajaran sains yang diterapkan tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan literasi saintifik dan minimnya guru melatih kerja ilmiah, sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna. Selain itu, pembelajaran proses yang masih rendah di laboratorium karena kurang lengkapnya peralatan laboratorium, waktu yang tidak mencukupi, dan kurangnya kreativitas siswa di laboratorium. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan solusi yang didapatkan, yakni menggunakan model pembelajaran Inquiry yang merupakan salah satu rekomendasi model pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, apa itu model pembelajaran Inquiry? Yakni model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai bermacam-macam topik dari siswa akan menimbulkan rasa untuk menggali lebih dalam mengenai topik tersebut. Nah, peran guru dalam model ini adalah mengarahkan siswa untuk menjawab sendiri pertanyaan mereka melalui eksperimen atau pembelajaran berbasis aktivitas. Pembelajaran Inquiry menekankan pada pemahaman struktur dan proses sains, mengintegrasikan kegiatan laboratorium dalam pembelajaran, dan menekankan pada keterampilan berpikir, pengetahuan tingkat tinggi. Nah, fase-fase dalam model pembelajaran Inquiry terdiri dari 5 fase. Model pembelajaran Inquiry dipilih karena memenuhi kategori prosedur dalam pembelajaran yang erat kaitannya dengan keterampilan proses sains. Penulis mengutip dari Zulkifli, Yanto, Agustia, Ihsan, dan Yohandri tahun 2020. Sebagaimana pada kurikulum 2013, materi pembelajaran terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dalam rangka memenuhi kategori prosedur, model pembelajaran Inquiry adalah solusi yang tepat untuk mendapatkan prestasi tertinggi
dalam keterampilan proses sains dan pemahaman konsep termasuk di dalamnya literasi saintifik. Penulis mengutip dari Satria, Yulkifli, dan Ramli 2019. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode meta-analisis dengan mengkaji beberapa artikel dari jurnal-jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dan jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan proses sains dengan nilai rata-rata effect size yaitu 1,43 dengan arti nilai ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keterampilan proses sains siswa. Kemudian pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap literasi saintifik yakni memiliki nilai rata-rata effect size 0,84 dengan arti nilai ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry memiliki pengaruh yang sedang terhadap literasi saintifik siswa. Nah, pembelajaran inquiry memiliki ciri utama, yaitu adanya pertanyaan atau masalah yang jawabannya dicari menggunakan praktikum atau eksperimen. Melaksanakan kegiatan praktikum atau eksperimen sesuai dengan metode ilmiah akan meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Nah, fase-fase pembelajaran inquiry tadi sudah saya sampaikan ada 5. Nah, dalam fase-fase pembelajaran inquiry itu berhubungan dengan keterampilan proses sains dan literasi saintifik di dalamnya. Seperti fase orientasi, yakni pengenalan dalam rangka memunculkan rasa ingin tahu tentang pokok pembahasan dan memberikan tantangan pembelajaran melalui pernyataan masalah. Nah, indikator KPS-nya yaitu pengamatan. Kemudian pada fase konseptualisasi, yakni pertanyaan yang muncul dari masalah yang diajukan serta menemukan jawaban sementara dari masalah tersebut berdasarkan teori yang ada. Nah, indikator KPS-nya yaitu mengajukan pertanyaan atau masalah, merumuskan hipotesis. Nah, indikator literasi saintifik adalah konsep berupa argumentasi ilmiah. Kemudian fase investigasi, yakni perencanaan eksperimen atau eksplorasi yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis. Kegiatan eksperimen diawali dengan mengumpulkan data dan menganalisis data. Selanjutnya, pelaksanaan eksperimen dan menyimpulkan hasil eksperimen. Nah, di situ terdapat indikator KPS yaitu merumuskan hubungan pola dan variabel. Sedangkan indikator literasi saintifiknya yaitu desain eksperimen. Kemudian untuk fase konklusi, yakni kesimpulan yang didapatkan dari perbandingan data yang didapatkan melalui percobaan dengan hipotesis yang diberikan. Nah, terdapat indikator KPS yaitu menerapkan konsep, sedangkan di indikator literasi saintifik ada menginterpretasikan statistik dasar atau membuat grafik dan inferensi. Kemudian pada fase diskusi, yakni penyajian pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil perbandingan data yang didapatkan dengan hipotesis yang dikomunikasikan untuk dilakukan pengkritikan, saran, dan masukan dari pengetahuan baru yang didapatkan. Nah, di situ ada indikator KPS-nya yaitu mengkomunikasikan, sedangkan di indikator literasi saintifik itu ada memprediksi kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. Nah, variabel-variabel penelitian dikelompokkan menjadi 4, yaitu jenjang pendidikan, jenis inquiry, media yang digunakan, dan mata pelajaran. Nah, ini tabel 2 merupakan sebaran pengaruh pembelajaran inquiry terhadap KPS dan LS dari berbagai variabel. Kemudian untuk tabel 3, nah ini pengaruh pembelajaran inquiry berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di sini ada jenjang SMP, SMA, dan S1. Nah, pengaruh pembelajaran inquiry memiliki pengaruh terbesar untuk keterampilan proses sains yaitu jenjang pendidikan SMP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa KPS itu dibagi menjadi 2 yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terpadu. Nah, untuk menguasai keterampilan proses sains dasar, terpadu itu harus menguasai keterampilan proses sains dasar terlebih dahulu sehingga jenjang pendidikan yang paling berpengaruh dari pembelajaran inquiry yaitu jenjang pendidikan SMP. Kemudian untuk literasi saintifik ini yang memiliki pengaruh tertinggi itu pada jenjang S1 karena seperti kita ketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka pengetahuannya semakin kompleks, semakin lengkap, semakin mendetail, dan semakin mendalam. Kemudian untuk tabel 4 yaitu pengaruh pembelajaran inquiry berdasarkan jenis. Nah, di sini ada jenis inquiry SI, IBL, ITL, LOI, GIL, dan GIBL. Nah, pengaruh pembelajaran inquiry berdasarkan jenis terbesar pada keterampilan proses sains ini ada di GIL. GIL itu dinamakan juga inquiry terbimbing. Nah, jadi peran guru sangat penting untuk membimbing siswanya, apalagi pada siswa yang jenjang pendidikan SMP. Kemudian untuk literasi sains di sini yang paling
tinggi pengaruhnya yaitu pada jenis inquiry GIBL. GIBL itu pembelajaran terbimbing yang dikombinasikan dengan pembelajaran online dan offline. Nah, dengan pembelajaran tersebut maka semakin banyak literasi yang dikaji dan semakin tinggi juga untuk pemahaman materi. Nah, di sini yang masih memiliki nilai 0, ini di sini penulis belum menemukan keterkaitan jenis inquiry dengan keterampilan proses sains maupun literasi saintifiknya. Kemudian untuk tabel 5 di sini ada pengaruh pembelajaran inquiry berdasarkan media yang digunakan. Nah, di sini yang paling berpengaruh pada keterampilan proses sains yaitu menggunakan makromedia flash. Nah, makromedia flash ini meningkatkan kreativitas siswa sehingga dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Kemudian untuk yang literasi saintifik ini yang paling berpengaruh adalah tanpa menggunakan media. Untuk tabel 6 yakni pengaruh pembelajaran inquiry berdasarkan mata pelajaran ada mata pelajaran IPA, biologi, fisika, kimia. Dan yang paling berpengaruh pada peningkatan keterampilan proses sains adalah IPA. Nah, seperti yang kita ketahui pada materi-materi dalam IPA itu akan mudah dipelajari apabila dengan menerapkan eksperimen atau metode ilmiah sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Kemudian untuk literasi saintifik ini yang paling berpengaruh adalah mata pelajaran biologi. Nah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 9 artikel yang memenuhi kriteria model pembelajaran inquiry. Terdapat 9 artikel yang memenuhi kriteria model pembelajaran inquiry efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains dan literasi saintifik. Model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan keterampilan proses sains paling efektif digunakan pada jenjang pendidikan SMP dengan jenis GIL atau inquiry terbimbing menggunakan makromedia flash pada mata pelajaran IPA. Sedangkan penggunaan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan literasi saintifik paling efektif digunakan pada jenjang pendidikan sarjana dengan jenis GIBL atau inquiry terbimbing dengan mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan online tanpa menggunakan media pada mata pelajaran biologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan keterampilan proses sains dan literasi saintifik yang tinggi bagi siswa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi abad 21. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.